Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dan saya akan langsung ke Pak Mustoli Siroj ya, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Pak Mustoli, ini seakan menjadi angin segar begitu ya bagi perbaikan ibadah haji dan juga umroh. Tapi kalau Anda melihat apakah ini juga cukup menjamin begitu dibentuknya badan baru untuk menangani haji dan umroh agar tidak melalui ataupun juga terjadi permasalahan yang sama begitu? Iya, yang pertama saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran yang telah menempatkan posisi haji very very important menjadi isu yang begitu diperhatikan begitu ya. Sehingga kemudian tidak hanya membentuk badan haji tapi juga mengangkat secara khusus penasehat haji. Ini saya kira baru ada dalam sejarah bangsa kita. Yang kedua, saya mengucapkan selamat juga kepada Bang Dhanil dan Gus Irfan yang ditunjuk dan dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk menjalankan amanah ini. Dan amanah ini memang sangat mulia tapi tidak mudah begitu ya. Nah, saya melihat adanya badan haji ini sebagai tuntutan transformasi dinamika haji yang begitu dinamis, Mbak Tika. Kenapa? Karena kebutuhan-kebutuhan transformasi ini tidak hanya untuk internal kita di bangsa Indonesia, tapi juga tuntutan dari negara Arab Saudi. Misalnya begini, di Arab Saudi dulu persoalan haji itu kan dikelola oleh government, oleh pemerintah. Tapi sekarang kemudian setelah Pangeran Muhammad bin Salman diangkat menjadi putra mahkota, beliau kemudian membuat namanya visi Arab Saudi 2030, di mana Arab Saudi di 2030 dan selanjutnya itu tidak akan lagi bergantung devisanya mengandalkan pada minyak yang merupakan non-renewable resource begitu ya. Nah, maka yang digali, yang dioptimalkan adalah haji. Oleh karena itu sekarang haji di sana ditangani oleh swasta, oleh syirkah-syirkah, oleh perusahaan-perusahaan. Nah, di kita masih kalau kita melihat undang-undang yang menjadi payung hukum penyelenggaraan ibadah haji itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 di mana leading sektornya itu adalah Kementerian Agama. Nah, selama ini 3 tahun terakhir sebetulnya prestasi penyelenggaraan ibadah haji saya kira sudah sangat baik. Minimal jika kita merujuk survei yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik begitu ya, dengan survei yang sangat baik begitu ya. Nah, tapi kadang-kala yang sering muncul itu adalah di Kementerian Agama dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah haji itu memerankan tiga hal sekaligus. Yang pertama itu sebagai regulator, sebagai pengawas, dan sebagai operator. Ini yang kemudian memunculkan anggapan bahwa Kementerian Agama dianggap melakukan monopoli, meskipun saya kurang setuju sebenarnya dengan bahasa monopoli. Nah, ini yang kemudian memunculkan badan haji. Nah, tetapi ini mumpung ada Bang Dhanil di sini begitu ya. Saya mengandaikan begini, menangkap bahwa badan haji ini adalah satu bentuk perhatian pemerintah Kabinet Merah Putih terkait dengan umat Islam begitu ya. Nah, tapi begini Bang Dhanil, kalau tadi sudah disinggung, kalau hanya kemudian badan haji ini hanya mengambil perannya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang sekarang dipimpin oleh Profesor Hilman Latif, itu sangat disayangkan karena terlalu sempit ruang geraknya. Nah, saya mengusulkan bahwa badan haji ini juga meleburkan peran yang selama ini dipegang oleh BPKH, Badan Pengelolaan Haji. Asumsi ini muncul pertama, kalau misalnya ada badan haji, di sisi lain ada badan pengelolaan haji, begitu ya. Ini justru menambah birokrasi, sehingga kemudian jalannya nanti yang ditempuh oleh Bang Dhanil dan Gus Irfan, saya kira justru akan menambah panjang sistem birokrasi kita. Yang berikutnya adalah terkait dengan wibawa daripada badan haji ini sendiri. Kalau hanya kemudian memindahkan peran teknis yang diberikan oleh Kementerian Agama yang selama ini di tangan Kementerian Agama, merekrut petugas, kemudian penyelenggaraan dan memobilisasi jamaah gitu ya. Itu saya kira terlalu sederhana untuk kemudian badan ini menjelma menjadi badan tersendiri. Nah, oleh karena itu tentu ini tidak mudah. Badan yang baru ini tentu harus berkoordinasi betul tadi dengan Komisi 8 begitu ya, untuk kemudian berupaya merevisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Nah, sehingga apa? Selama ini ketika kemudian muncul BPKH,
sudah terlihat betul adanya ego sektoral antara Kementerian Agama dengan BPKH, terutama menyangkut memutuskan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, di mana di situ dibahasnya kemudian antara DPR dengan Kementerian Agama, tapi kemudian BPKH sebagai pemegang anggaran, begitu, uang yang sekarang kurang lebih 168 triliun itu kemudian hanya dianggap sebagai kasir saja, juru bayar saja. Nah, ini tidak baik saya Oke. kira. Nah, oleh karena itu, Baik, Pak apalagi tadi Mustoli. disampaikan oleh Pak Sekjen Ampuri begitu ya, ini kan lembaga ini diandaikan seperti lembaga-lembaga di negara lain yang kemudian memberikan perhatian secara khusus kepada haji. Oleh karena itu saya kira Penyelenggaraan haji. ini adalah Baik. mandat yang besar dan tapi tidak mudah secara teknis, dan betul saya setuju dengan Bang Daniel tadi, ada upaya Oke. transisi. Baik, Pak Mustoli. Minimal satu musim Ya, di beberapa poin 2025 sudah ini kita tangkap, kemudian Bapak. masih dikelola oleh Kementerian Agama terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025. Baik. Kira-kira begitu. Kita tanyakan langsung ke Bang Daniel. Tadi juga sempat disinggung lagi mengenai BPKH, kemudian landasan dari undang-undangnya sendiri akan seperti apa. Kemudian cukup banyak nantinya PR-nya, mungkin jangan sampai hanya Dirjen Penyelenggara Haji saja yang masuk ke dalam Badan Penyelenggara Haji, tapi juga skupnya lebih luas lagi, karena selama ini tadi dikatakan Kementerian Agama ini sebagai regulator, pengawas, dan juga operator sekaligus untuk penyelenggaraan haji. Dan satu lagi tambahan mungkin Bang, apakah ini nantinya juga tidak hanya haji tapi umroh juga masuk dalam fokus Badan Penyelenggaraan Haji, Bang? Pertama begini Mbak Rati, tentu yang disampaikan tadi oleh Mas Mustoli sangat kami apresiasi dan itu harapan kami tentu. Nah tapi sekali lagi regulasi harus segera ada revisi. Maka oleh sebab itu hari-hari ini tugas-tugas kami tentu adalah tugas kelembagaan, artinya institusionalisasi terhadap Badan Haji itu perlu dimaksimalkan, fixkan kira-kira begitu. Kemudian kedua terkait dengan regulasi. Nah, kenapa? Karena ini tadi hari ini kan masa transisi. Jadi kami terus terang meraba banyak hal dan berusaha memperbaiki semua hal terkait dengan institusionalisasi Badan Penyelenggaraan Haji. Kenapa? Karena ini barang baru, walaupun banyak riset, bahkan Ampuri juga melakukan usulan dan riset-riset serupa terkait dengan Kementerian Haji atau Badan Haji. Nah, hari ini kami masih berkoordinasi terus dengan Kementerian Agama, kemudian tentu dengan DPR, Komisi 8 terkait dengan regulasi dan sebagainya. Terus bagaimana dengan umroh? Nah itu yang juga sedang menjadi komunikasi kami dengan Kementerian Agama, tentu nanti dengan regulator. Jadi saya belum bisa menjawab banyak hal terkait dengan posisi Badan Haji karena sangat prematur, sangat baru, dan kami sekarang sedang berusaha memastikan posisi Badan Haji itu seperti harapan dari teman-teman Ampuri tadi, kemudian Mas Mustoli. Begitu. Mungkin juga bisa ditanggapi, Pak, kan tadi juga sudah disinggung bahwa ini seharusnya skupnya bisa lebih luas begitu ya, apalagi tadi juga sempat disinggung BPKH begitu, yang selama ini mungkin dalam Kemenak seakan menjadi kasirnya begitu, itu diminta untuk kemudian dilebur masuk dalam Badan Haji ini. Seperti apa kalau tanggapan Ampuri? Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Pak Mustoli ya tadi, bahwa idealnya nanti BPKH itu kalau bisa dilebur dengan Badan Penyelenggara Haji ini. Yeah. Mungkin juga nanti Badan Penyelenggara Haji ini biar levelnya naik menjadi kementerian, agar nanti Kementerian Haji Indonesia akan berdiplomasi dengan mudah dengan Kementerian Arab Saudi atau negara lain. Jadi tentu itu hal yang baik ya kalau misalkan ada peleburan, dan ini juga akan menjadi satu langkah untuk menghemat operasional tentu. Karena ya seperti yang kita tahu BPKH ya tentu ada operasional yang cukup besar juga. Yeah. Dan yang terpenting tadi disampaikan oleh Dr. Daniel, Bang Daniel, bahwa sekarang ini masa transisi. Betul, sekarang masa transisi bagaimana nanti Badan Penyelenggara Haji ini akan mengelola secara penuh penyelenggaraan haji, bahkan umroh juga. Yeah.
Oleh karena itu tentu kita ingin berpesan ke Bang Daniel, Badan Penyelenggara Haji ini, bahwa saat ini di masa transisi ini penting sekali Untuk? mendapatkan masukan yang banyak dari asosiasi, dari profesional. Profesional itu siapa? Tentu asosiasi. Asosiasi ini kumpulan para penyelenggara yang sudah expert berpengalaman menyelenggarakan haji dan umroh, ada yang 30-40 tahun. Dan yang tahu di lapangan. Apa? Ya. Jangan sampai terjadi tragedi tahun 2017. Di mana ada 3 travel yang gagal memberangkatkan 60.000 jamaah yang satu, yang kedua 5.000 jamaah, 50.000 jamaah, yang ketiga 17.000 jamaah. Dengan total kerugian masyarakat hampir 2 triliun. Ya. Saat itu pemerintah sudah diingatkan oleh asosiasi 3 tahun sebelumnya bahwa ini bahaya. Tetapi mungkin kurang diindahkan. Akhirnya terjadilah tragedi tahun 2017. Itu salah satu contoh yang bisa juga mungkin menjadi pelajaran untuk kita semua. Begitu ya. Tapi kalau melihat Ampuri dan juga teman-teman di asosiasi lainnya kan memang sudah berpengalaman melihat langsung bagaimana kondisi penyelenggaraan haji. Apa poin-poin yang bisa menjadi masukan pada penyelenggaraan haji? Apa sih yang masih kurang selama ini? Tapi tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.